Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Kumala dengan NIM 1915126. Saya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Yang terhormat Ibu Fahma Islami sebagai dosen sejarah dakwah, yang mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan diberikan rezeki serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan rekan-rekan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan seluruh rekan-rekan yang sudah mau menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang politik dinasti, hubungan dengan pemerintahan dan hubungan dengan Daulah Utsmaniyah. Silahkan disimak. Dinasti politik adalah kekuasaan yang secara turun-temurun dilakukan dalam kelompok keluarga yang masih terikat dengan hubungan darah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan politik. Politik dinasti, pergantian kepemimpinannya seperti kerajaan, karena kekuasaan diwariskan turun-temurun dari pemilik dinasti kepada ahli warisnya, agar kekuasaan tetap berada di lingkungan keluarga. Pengertian politik dinasti sendiri adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu untuk bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan di suatu negara. Akibat dari politik dinasti. Akibat dari politik dinasti adalah banyak pemimpin lokal yang menjadi politisi yang mempunyai pengaruh, sehingga semua keluarga termasuk anak dan istri berbondong-bondong untuk mendapatkan kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Politik dinasti dapat membuat orang yang tidak kompeten memiliki kekuasaan. Tapi politik dinasti ini mempunyai banyak hal yang bisa terjadi, di mana orang yang kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga. Di samping itu, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terrealisasikan karena pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugas. Maka dari itu, hal sebaliknya pun bisa terjadi, di mana orang yang kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga. Di samping itu, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terrealisasikan karena kepemimpinan atau pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugas. Maka dari itu, dinasti politik bukanlah sistem yang tepat untuk diterapkan di negara Indonesia, sebab negara Indonesia bukanlah negara dengan sistem pemerintahan monarki, yang mana pemilihan pemimpin berdasarkan garis keturunan. Politik dinasti ini sudah lama terjadi di Indonesia, seperti pada tahun 2015 lalu, Yus mengatakan ada 52 peserta pilkada yang memiliki kekerabatan dengan pejabat. Sementara di pilkada 2020 ada sekitar 158 calon yang memiliki hubungan dengan elit politik. Ini tentu mengkhawatirkan bagi demokrasi Indonesia, karena ada peningkatan yang sangat drastis dari pilkada 2015 ke pilkada 2020.
Dari sekitar 158 calon yang ikut pilkada, sebanyak 67 diantaranya berpotensi menang. Hal itu tentu akan membuat tatanan demokrasi Indonesia menjadi buruk. Karena jalur penjaringan untuk menjadi pemimpin di Indonesia menjadi semakin menyempit dan terbatas, hanya untuk orang-orang dengan latar belakang tertentu. Pihak yang diuntungkan adalah mereka yang memiliki pertalian dengan elit. Maka, banyak pendapat bahwa akan banyak potensi penyalahgunaan kekuasaan dan konflik of interest. Kandidat paslon yang diusung dari kerabat pejabat membawa keuntungan bagi partai politik yang menyokong mereka, karena partai politik membutuhkan dinasti politik untuk pembiayaan operasional partai. Kerabat pejabat yang maju di Pilkada 2020 menjadi sorotan publik seperti sebut saja Gibran Rakabuming Raka, yaitu calon wali kota Solo yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo. Kandidat paslon yang diusung dari kerabat pejabat memang membawa keuntungan bagi partai politik yang menyokong mereka, karena partai politik membutuhkan dinasti politik untuk pembiayaan operasional partai. Di mana mereka mengandalkan dinasti politik karena mereka terbukti sebagai pengumpul suara yang terbesar. Seperti halnya pada Pilkada 2020, banyak kerabat yang maju dan menjadi sorotan publik. Seperti sebut saja Gibran Rakabuming Raka, yaitu calon wali kota Solo yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo. Kemudian Bobi Nasution, yaitu calon wali kota Medan yang juga menantu Presiden Joko Widodo. Kemudian ponakan dari Prabowo Subianto, yaitu Rahayu Saraswati Jojo Hadikusumo, serta putri Wapres Ma'ruf Amin, yaitu Siti Nur Azizah yang menjadi peserta pilkada di Tangerang Selatan. Dakwah masa Utsmaniyah. Asal-usul Daulah Utsmaniyah. Pada tahun 656 Hijriah atau 1267 Masehi, Utsman lahir. Beliau anak dari Urtugil. Utsman inilah yang menjadi nisbat atau ikon kekuasaan Khilafah Utsmaniyah. Utsman menamakan daulah dengan namanya yang diambil, yaitu Utsman, sehingga menjadi nama daulah, yaitu Daulah Utsmaniyah. Awal cikal bakal dari daulah ini adalah negeri kecil yang lemah. Ibarat bayi negeri ini perlahan tumbuh dan akhirnya menjadi negeri Islam terkuat di dunia. Utsman memerintah mulai dari tahun 699 sampai 726 Hijriah. Jadi, pemerintahan Utsman ini berdiri selama 27 tahun. Khilafah Daulah Utsmaniyah tercatat memiliki sekitar 30 orang khalifah yang berlangsung mulai dari abad 10 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Selama masa kekhalifahan, Daulah Utsmaniyah dipimpin khalifah yang silih berganti. Kehidupan Utsman I
yaitu pendiri dinasti Utsmani dari tahun 699 sampai 726 Hijriah, adalah kehidupan yang dipenuhi dengan jihad dan dakwah di jalan Allah. Beliau bersifat al-ulama wal al-umaro, karena selain sebagai ulama, beliau pun sebagai pemimpin pada daulah ini. Setelah beliau wafat, generasi selanjutnya diteruskan oleh anaknya yang bernama Sultan Orkan bin Utsman, yang berkuasa dari tahun 726 sampai 760 Hijriah. Sistem pemerintahan Daulah Utsmani. Sistem pemerintahannya bersifat monarki, yaitu kepemimpinan yang didasarkan pada garis keturunan. Sepanjang sejarah, Turki Utsmani ini telah terjadi 37 kali pergantian kekuasaan. Para sultan tersebut diangkat berdasarkan keturunannya, seperti halnya khalifah sebelumnya. Hal tersebut menyebabkan bervariasinya masa kekuasaan, dan masing-masing sultan ada yang memerintah dalam waktu yang lama dan ada yang hanya menjabat selama 1 tahun. Hal ini yang disebut politik dinasti, karena pemerintahannya berdasarkan garis keturunan. Saat Khalifah Utsmani selanjutnya, yaitu Bayezid I lengser dan naik tahta, selanjutnya anaknya sendiri yaitu Muhammad I. Muhammad I adalah salah satu putra Bayezid. Putra-putra yang lain juga memperdebatkan dan memperebutkan tahta, tapi yang menang adalah Muhammad I. Inilah kekurangan dari politik dinasti, di mana akan terjadi perpecahan dan pertikaian antara keluarga untuk memperebutkan kekuasaan. Kekuasaan Utsmani mengalami kejayaan pada masa Sultan Sulaiman Al-Konani dan Salim II, yaitu putra dari Sultan Sulaiman Al-Konani sendiri. Puncak sistem kendali pemerintahan berada di tangan penguasa, yaitu khalifah dan keluarga kerajaan. Otoritas kekuasaan terletak pada keluarga, bukan pada anggota yang ditunjuk. Tidak ada hukum baku yang mengatur pergantian kekuasaan. Yang ada hanyalah tradisi suksesi damai dan pemerintah yang panjang. Awal abad ke-17 Masehi, penguasa selalu digantikan oleh salah seorang putranya. Setelah itu, yang lazim berlakunya adalah manakala seorang penguasa mengangkat atau lengser, maka digantikan oleh anaknya yang tertua. Kedudukan di bawah penguasa ditempati oleh saudari Al-Azm, pejabat tinggi atau menteri besar. Jabatan ini memiliki kekuasaan di bawah sang penguasa yang dibantu oleh sejumlah wazir yang mengendalikan militer dan pemerintahan provinsi serta pelayanan sipil. Jadi, suksesi kepala pemerintahan dilakukan secara tertutup, hanya hubungan kekeluargaan. Kekuasaan pada masa Daulah Utsmani membawa produktivitas menurun sehingga membawa kejatuhan negara kekuasaan yang tidak jelas tugas dan kewenangan, karena penguasa tidak dibatasi oleh undang-undang dan berdasarkan garis keturunannya serta garis kekeluargaan. Hal ini tentu berdampak buruk terhadap kelangsungan kemunduran negara Turki Utsmani. Untuk mengobatinya, memerlukan undang-undang dan peraturan yang mengikat para penguasa negara dan harus tunduk kepadanya. Mustafa Kemal sebagai pemimpin gerakan nasional yang ingin melihat pemerintahan Turki Utsmani maju, maka ia melakukan perubahan struktur lembaga kenegaraan yang diusulkan kepada Dewan Nasional. Hal ini dibentuk pada tahun 1920 untuk menghapuskan lembaga kesultanan.
dan disetujui pada tahun 1922. Dan sebagai gantinya dibentuk Republik Turki pada bulan Oktober 1923 dan Mustafa Kemal dipilih sebagai presidennya. Meskipun dilakukan perubahan bentuk pemerintahan, namun tetap agama resmi adalah agama Islam. Sehingga Daulah Utsmani yang asalnya berbentuk khalifah, yaitu yang memegang kekuasaan adalah keluarganya sendiri dan garis keturunan, diganti menjadi daulah politik yang berdasarkan republik. Dalam khalifah masih tetap memegang kekuasaan yang melahirkan kerancuan dalam ketatanegaraan. Maka pada tanggal 3 Maret 1924 lembaga kekhalifahan dihapuskan oleh Dewan Nasional, sekaligus berakhirnya pemerintahan Daulah Utsmani yang berbentuk khalifah di dunia Islam. Dengan demikian, tidak ada lagi politik dinasti. Pemerintahan Turki Utsmani yang tadinya berbentuk khalifah menjadi pemerintahan berbentuk republik pertama di dunia Islam. Akibat perubahan sosial politik yang berkembang, terutama pengaruh kemajuan yang diraih oleh Barat. Terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.